Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bit-taufiq wal hidayah wal inayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Masyarul muslimin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, jazakumullah khairan katsiran wa sawaban jazila. Tentunya tiada sikap yang terbaik bagi hamba Allah yang bertauhid, yang telah ditentukan jadwal kematian olehnya dan telah disembunyikan datangnya kematian itu, selain sikap sifat takwa yang menyelimuti sampai maut pun datang untuk menjemput ajal, tetap istiqomah takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin sedang jemaah rahimakumullah. Banyak orang-orang yang beragama tetapi banyak juga yang tidak bertuhan. Artinya apa? Orang yang bertuhan sudah pasti beragama, tetapi orang beragama belum tentu bertuhan. Agama itu jalan bukan tujuan. Oleh karena itu jadikanlah agama sebagai jalan untuk mencapai tujuan. Kalau agama yang dijadikan tujuan, yang ada hanya nafsu setan dan syaitan yang akan jadi Tuhan. Tetapi kalau orang yang sudah mencapai tujuan, yang ada hanya kebaikan dan penuh kasih sayang. Oleh karena itu kalau kita kejar dunia tentu takkan dapat. Kalaupun dapat tentu takkan banyak. Kalaupun banyak tentu takkan puas. Kalaupun puas takkan lama. Tapi kalau kita kejar akhirat tentunya kita akan dapat. Sudah dapat pasti banyak. Sudah banyak pasti puas. Sudah puas kekal abadi selamanya. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Pada hakikatnya perpecahan di antara umat Islam bukan karena khilafiyah, bukan karena furu'iyah, bukan karena perbedaan pendapat, tetapi perpecahan di antara umat Islam yaitu karena perbedaan di dalam tujuan hidup. Ada yang lillahi ta'ala, ada yang di dunia. Buktinya Imam Ahmad dengan Imam Syafi'i, meskipun di antara mereka banyak perbedaan furu'iyah, banyak perbedaan khilafiyah, tetapi ketika Imam Ahmad sakit ditengok oleh Imam Syafi'i langsung sembuh sakitnya dengan izin Allah, karena saking senangnya didatangi oleh Imam Syafi'i. Begitu juga Imam Syafi'i ketika sakit ditengok oleh Imam Ahmad langsung sembuh sakitnya dengan izin Allah, saking senangnya didatangi oleh Imam Ahmad. Coba kita lihat perbedaan uluhiyah di antara mereka. Ketika membaca surah Al-Fatihah, Imam Ahmad bismillahnya disirkan, sedangkan Imam Syafi'i dijaharkan. Ketika kita sholat subuh, Imam Ahmad tidak memakai doa qunut, tetapi kan Imam Syafi'i memakai doa qunut. Banyak perbedaan khilafiyah di antara mereka, tetapi mereka saling mencintai, saling menyayangi karena tujuannya sama, lillahi ta'ala. Tidak sedikit di antara mereka yang satu guru, satu ilmu, pecah karena perbedaan tujuan hidup. Ada yang di dunia, ada yang lillahi ta'ala. Masyarul muslimin sidang jemaah rahimakumullah. Dari Ali bin Abi Thalib diriwayatkan oleh Al-Baihaqi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Sayati ala ummati zaman la yakun minal Islami ila ismu, wal minad dini ila rasmu, wal minal Qur'ani ila asmu, yu'amiruna masajidahu, wa hiya kharabun an dzikri la yasharu an dzalika jamani ulama'u, minhum tahujul fitnatu wa yatahum, wa ulai alamatul qiyamah." Yang artinya suatu saat akan menimpa kepada umatku di mana Islam hanya sebutan namanya saja, agama hanya bentuknya saja, Al-Quran hanya bacanya saja. Mereka sama-sama pada masjid, tapi sunyi dari zikir menyebut asma Allah. Dan yang paling busuk saat itu adalah para ulamanya,
dan mereka timbul fitnah, dan fitnah pun akan kembali kepada mereka. Inilah salah satu tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Oleh karena itu, konsekuensinya adalah swab hati kita dengan Tuhan, vaksin jiwa kita dengan zikir, cuci tangan kita dengan sedekah, jaga jarak dengan maksiat. Insya Allah selamat dunia akhirat. Masyarul muslimin sidang dimajukan rahimakumullah. Ketika kita tiba di pada pasar, maka begitu hebat dan dahsyatnya hari kiamat terjadi. Seluruh umat dikumpulkan di pada pasar, dari mulai umat Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Soleh, sampai Nabi Muhammad SAW. Ketika kita tiba di pada pasar, maka 7 matahari berada di atas kepala satu jengkal. Mereka semua dalam keadaan telanjang, tanpa memakai selai benda, tanpa memakai alas kaki. Ada yang tenggelam oleh keringatnya sendiri, ada yang selutut, ada yang sedungkul, ada yang sepinggul, bahkan ada yang tenggelam oleh keringatnya sendiri. Laki-laki tidak mengenal perempuan, perempuan tidak mengenal laki-laki, orang tua tidak mengenal anak, anak tidak mengenal orang tua. Mereka sibuk dan bingung, penuh dengan rasa ketakutan, penuh dengan rasa kengerian. Lalu umat Nabi Muhammad akan seperti apa waktu itu? Umat Nabi Muhammad as-sadaqatu sitrun minan nar fa idza kana yaumul qiyamati yasadulun nas bi sadaqatihi. Maka umat Nabi Muhammad akan berteduh di bawah sedekahnya masing-masing. Inti dari khutbah ini adalah luruskan niat, jernihkan hati, banyak-banyak bersedekah atas izin Allah. Semoga kita dijauhkan dari bala bencana. Amin ya arhamar rahimin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa barakatuh wa taqabbal minni wa minkum tirana innahu wasmi'un 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu